Oke, mari kita mulai ya live malam hari ini ya. Yang di TokTok seperti biasa aku mau kasih tahu aku ada share chart di Igoy, jadi semoga kamu juga bisa ngeliat chartnya. Dan hari Sabtu nanti jam 10 ini ada webinar MV Start 27 Juli jam 10 ya. Ini ada webinar MV Start jam 10 pagi, balik jam 10 pagi lagi. Enakan apa sih seminarnya? Enakan Sabtu pagi atau Minggu malam? Enaknya Sabtu pagi atau Minggu malam? Sabtu jam 10 atau Minggu jam 7 sore? Tulis coba. Heran sama yang anti GoTo. Jangan anti sama satu saham, jangan cinta sama satu saham. Intinya semua sesuai momentum aja. ITMB UNTR lagi koreksi, gimana dong? Oke, wah ternyata banyak yang Sabtu, banyak yang Minggu. Ntar aku bikin poll aja lah ya. Oke, aku mulai live malam hari ini. Seperti biasa aku start dari IHSG dulu. IHSG-nya ini masih sideways aja, supportnya di 7224, resistance-nya 7378 ya. 7331 dan 7378 atau buletin aja 7380 ya. Oke, jadi sebenarnya IHSG ini ada potensi ngebentuk pattern cup and handle gede banget. Ya, ini cup and handle gede banget gitu. Terus ada yang bilang, oh, ini inverse head and shoulder nggak sih? Ini sebenarnya ya sama aja sih, mau dinamain pattern apa aja tuh sebenarnya ini pattern bullish. Jadi IHSG-nya tuh dia membentuk pattern bullish gitu loh. Oke. Cuman masih nunggu breakout confirmation di 7380. 7380. Masa nggak ada suara? Ada yang nanya, aku operasi hidung ya? Kagak, ini just shading dan filter, cuman itu aja. Selamat malam Evi Julianti. Starlight ke Igoy aja. Ada kursusnya hari Sabtu jam 10 ke mvest.id _LIVE. Aku mulai ya. Hari ini market sideways aja, cenderung sepi. Di pasar reguler cuma 7,69 triliun. Yang ditransaksiin banyak di BBRI, GoTo, terus BMRI, dan asing hari ini net sell 122,99 miliar, dimana itu kecil. Yang menarik meskipun GoTo naik, ini sebenarnya asing net sell ya, net sell di GoTo ya, meskipun dia naik, asing net sell di GoTo 149,8 miliar. Terus BRI net sell 131,8 miliar. Bank Mandiri 54,9 miliar dan Brand 41,9 miliar, Tower 28,2 miliar. Oke. Ya, aku mau update beberapa saham, terutama sektor digital dan berbagai sektor, ada dari tower-toweran, terus komoditi, dan juga dari retail. Aku juga mau ngebahas. Oke ya. Terus this is not my birthday, woi. Di TokTok nih banyak retail FOMO sama GoTo lagi dong. Aku penasaran sih kenapa kalian FOMO ya sama GoTo. Mungkin karena nyangkut terus mau average down kah? GoTo aku bahas di belakang. Di awal aku mau bahas brand dulu. Oke, aku mau bahas brand dulu di awal. Brand ini kalau dia tidak ada, hai kok Teddy Polandra terkenal loh. Teddy Polandra, Michael Asia, Ayo Ijo nih, wah ini yang rajin-rajin ini. Budi Kaing terkenal nih. Ini perhatikan ya, ini brand ya, meskipun dia nggak ada FCA di brand, ini dia akan tetap turun say gitu. Dan di tanggal 17 kemarin turun, volumenya lumayan gede, meskipun di 18 Juli ini naik lagi volume tinggi. Sebenarnya mau bikin volume tinggi naik kayak gini sih gampang banget sih. Ya, di brand ini duit kecil buat investor-investor gedenya, duit kecil buat smart money-nya, kira-kira kayak gitulah. Tapi brand dengan adanya kuyuran dari tanggal 8 Juli sampai tanggal 17 Juli kemarin ini menunjukkan tanda distribusi, dan aku mencurigai, aku mengantisipasi lah, bahasa yang lebih indahnya, lebih diplomatis, aku mengantisipasi naiknya brand dari beberapa hari, 3 hari kemarin ini sebagai markup. Markup itu apa sih? Markup itu artinya naiknya tuh sementara doang gitu loh. Kalau jangan paksa aku pakai bahasa-bahasa yang lebih apa ya, lebih nyolot lagi. Berusaha sehalus mungkin loh ya. Oke.
Terus kemudian jangan samakan saham-saham Pak PP dengan BBCA, jangan samakan BRPT dengan BCA. Meskipun aku nggak sentimen, aku trading juga BRPT beberapa tahun yang lalu, cuan banyak, bahkan sampai 3 digit cuannya. Dan M-Trade juga ada trading saham Pak PP juga beberapa kali, dan untung juga gitu loh. But it's all about timing. Kalau misalkan timingnya lagi distribusi ya just accept it lah, gak usah dilebih-lebihkan, gak usah dipom-pom untuk mengatakan itu bagus, kira-kira kayak gitu. Apa sih Papa Beast? Aku matiin komennya dulu. Ada yang berisik di sini. Ada yang usil di sini. Oke, aku mau lanjutin saham apa ya? Aku mau lanjutin dengan saham. Sebenarnya aku kepengen bahas Arto sih. Aku kepengen bahas Arto, tapi better aku bahas sentimen global dulu. Ini ada yang menarik di sini. China mendadak turunin suku bunga. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi kita nunggu Amerika nurunin suku bunga. Ini malah China nurunin suku bunga. Michael Asia, jangan mancing-mancing ya. Biarlah kalau di live jadi Ellen yang lemah lembut, baik hati ya. Oke ya. China turunin suku bunga dari berapa? Jadi dari suku bunga utama pinjamannya 1 tahun tuh dari 3,45% jadi 3,35%. Dan banyak ya suku bunga 5 tahun juga diturunin, suku bunga repo 7 hari juga diturunin. Nah, ini efeknya bakalan bagus buat Indonesia, bakalan bagus banget. Kenapa? Karena sebenarnya di China ini perekonomiannya bakalan bisa bergerak lebih bagus kalau suku bunga diturunin ya. Jadi mereka bisa, istilah kata tuh, ngambil utang buat bisnis tuh lebih murah lah ya, bunganya lebih murah gitu. Dampaknya ke Indonesia, China bakalan, kalau China pergerakan ekonominya lebih bagus, China bakalan impor batu bara dari Indonesia dan komoditas-komoditas lain termasuk nikel itu jadi lebih banyak ya, demand untuk komoditasnya jadi lebih banyak. Oke, nah jadi aku mau bahas sektor komoditi dulu ya, sektor komoditi batu bara yang hari ini sempat agak terkoreksi. Yang sektor digital termasuk GoTo aku bahas nanti ya, oke. Biar banyak yang masuk dulu gitu. Nah, terus aku mau kasih lihat kalian untuk saham-saham batubara. Batubara udah naik ya, jangan dicocokologi, dicariin alasannya macam-macam. Oh, naiknya karena mau winter. Iya sih mau winter, tapi kemarin sebelum-sebelumnya nggak ada tuh yang keluarin berita mau winter. Terus batubara udah naik di cocokologi. Oh, ini buat ini loh bahan bakar industri AI. Iya sih memang betul. Tapi AI juga dari dulu permintaan AI juga udah tinggi, tapi batubaranya ya sempat anjlok tuh, sempat turun gitu. Bahkan nikel kalau bicara tentang kebutuhan untuk industri AI atau chip sendiri, nikel itu sampai sekarang juga masih dibutuhin. Metals masih dibutuhin, tapi kenyataannya harga nikel turun aja gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ditanya beritanya apa, penyebabnya apa, kalian fokus pada berita, itu agak susah dijustifikasi ya. Ujung-ujungnya orang-orang tuh bakalan cocokologi, terutama media ya, banyak lah yang cocokologi gitu loh. Udah naik barulah keluar berita-berita bagus itu gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kemarin batubara harganya juga nggak ada yang naik signifikan gimana, masih sideways aja. Ini baru mulai naik sedikit, baru 1-2 hari ini. Padahal saham-saham batubara tuh udah banyak yang mulai rawan profit taking di jangka pendeknya. Oke, nah untuk M-Trade sendiri ini ada saham batubara dari sektor komoditas batubara. Aku review satu-satu. PTBA-nya kita cuma 7-8% jangka menengah, belum banyak sih. Padahal belinya di bawah sini loh, bener-bener reviewnya di bawah banget di 2470. Yang di TokTok ya, meluncur ke Igoy. Hai Michael, ngapain you di situ? Wih, kurang kerjaan tuh Michael tuh ya. Iseng banget masuk ke TokTok. Jangan-jangan kamu ngeliat dari 2 device juga. Oke, coba perhatikan yang di TokTok, lihat di Igoy ini. M-Trade masuknya udah dari pattern falling wedges ini, breakout, very beautiful breakoutnya. Dan kita sebenarnya mengantisipasi pattern yang sama pada Unilever, but it didn't work gitu. Unilevernya kena stop loss atau kena cut loss. Jadi sebagus apapun analisis masih tetap perlu pembatasan risiko ya.
Nah, perhatikan sekarang M-Trade masih hold yang jangka menengah cuan 7-8% dari bawah sini. Jangka pendek kalau kalian nge-swing trading ini udah rawan profit taking. Artinya apa sih? Bingung gue gitu. Kapan sih jangka pendek, kapan sih jangka menengah? Kalau kamu, wah ini jadi orang Jaksel, udah orang Solo jadi orang Jaksel lu gue. Udah, aku kamu aja. Kalau kamu punya modal di 2570, artinya modalmu agak tinggi, rawan koreksi atau rawan profit taking untuk jangka pendek dulu. Kenapa? Ya, sebenarnya gini prinsipnya. Ini PTBA dia bakalan ada koreksi, bisa turun sampai level 2570-an. Ya, bisa sampai 2570-an, itu normal. Kamu rela nggak? Kalau kamu rela, kamu boleh kok ngikutin kita di jangka menengah. Stop loss-nya di jangka menengah berarti 2500. Nah, kalau M-Trade jual, review sell di 2500 kita udah cuan. Nah, kalau kamu jual di 2500, kamu baru beli di atas, tuh kan namanya jadi cut loss, jadi rugi gitu loh. Mudah nggak? Ngerti nggak? PTBA dulu, ngerti nggak? Jadi yang kemarin udah di review, udah naik, sekarang lagi kena level-level profit taking buat swing traders. Aku update juga ya, jadi jangan sampai nanti yang di live bilang, weh gak diupdate jualannya, aku nyangkut gitu. By the way, yang di live nya aku kasih disclaimer, kalian gak boleh langsung ikut buy loh sebenarnya. Enak. Oke? Mudeng ya. Oke. Enfaan nih, lucu-lucu. Oke, mari kita lanjutkan sekarang. Thank you yang baru follow aku. Thank you. Di Ikoy gak bisa komen, ya ampun. Hanya demi komen dia masuk ke tok-tok. Ayo pindah ke Ikoy lagi. Komennya tak matiin, nyalain. Bisa kok komen di Ikoy. Jadi PTBA udah ngerti lah ya. Jadinya gimana? Kalau baru mau beli gimana? Gampang toh, tunggui deket 2570. Nah, kurang baik apa saya? Gak ikut M-Trade pun dikasih tahu meskipun telat. Kalau ikut M-Trade ya gak telat. M-Trade itu kan real time. Yo, meluncur ke Ikoy. Ada chartnya. Oke ya. Oke, terus selain PTBA, ITMG. Hampir loh saya ngomongnya ITM Goy. ITM Goy. Ayo, kita lihat ITM Goy. Nah, anakku ya, anakku ini baru kemarin aku reviewin buy dia, review buy lagi. Aku kasih tahu anak-anak, buy TMG, kenapa? Berikut nih dari flag, ngajarin anak gampang, cariin yang patternnya sama terus. Ini patternnya potensi mirip ngikut Japwa ini, potensi mirip ngikut Elsa. Udah 3 saham itu aja buat trading, aku reviewin terus buat anakku. Ya, nggak setiap hari juga kok. Just 15 minutes, 5 to 15 minutes paling lama. Nah, ini M-Trade udah masuk duluan loh daripada Ellen dan anak-anaknya. Di 25.000 aku pamer M-Trade terus toh, seneng toh pamer kinerja produknya, timnya bagus ya, mesti harus dikasih lihat. Sampai sekarang ini cuannya sekitaran 6%, kemarin udah sampai 10%. Loh kok gak dijual loh? Kok gak di review sell? Nah kan ini kan bantalan cuannya masih banyak. Aku kasih tahu aja untuk stop lossnya sekitaran area 25275 ya. Jadi sekitaran 25275 stop lossnya di sini loh Bapak Ibu, di sini. Jadi kalau kamu punya si ITMG di atas 26175, itu angkanya jauh lebih tinggi daripada angkanya M-Trade sayangku. Jadi istilah kata kalau misalkan ada retracement normal sampai 26175, berarti kamu BEP. Kalau misalkan ada retracement sampai 25750, si M-Trade-nya cuan, kalian rugi dikit yang modalnya atas. Jadi kesimpulannya gimana dong? Miss, kasih tahu saya dong. Kalau saya punya baru modalnya di atas 26175, aku profit takingnya di mana? Aku stop lossnya di mana? Nah, mau ngikutin jangka pendek atau jangka menengah? Kalau jangka pendek harusnya tadi udah jualan yang beli di 26 ke atas. Nah, kalau mau ngikutin jangka menengah, sebenarnya syaratnya cuma satu. Syaratnya gimana? Syaratnya, ini kan 26-an ya, syaratnya kamu siap nggak kalau ngikutin stop lossnya kita sampai 25275. Gimana taunya siap atau enggak sih? Rugi 3,86%. Dihitung aja, kalau modalmu cepet tiau, berarti 3%-nya berapa? 3 juta. Pinter matematikanya, siap nggak? Hilang 3 juta. Wah kok gitu sih, bukannya aku dikasih tahu profit takingnya dulu, ya tak kasih tahu resikonya dulu dong. Kalau kamu siap
hilang 3-4 juta dari modal cepetio tadi. Cepetio tau nggak berapa? 100 juta misal tuh, contoh aja, hitung sendiri lah dari modalmu. Kamu boleh nge-hold, tapi kalau kamu nggak siap, ya kalau gitu cepet-cepet profit taking meskipun cuannya dikit, cuannya tipis gitu loh. Nah intinya kalau kamu mau ngikutin jangka menengahnya kita, M-Trade harus siap dengan stop loss atau trailing stop ini. Kan kalau M-Trade di sini belinya di 25.000, 24975. Nah kalau kena berapa tadi, 25275, M-Trade-nya masih cuan. Yang di ITMG ada yang punya ITM Goy, cuan gak kamu di ITMG? Punya nggak? Yang punya tulis punya, paham nggak? Yang paham tulis paham. Pokoknya enak banget yang ini. Tapi sebenarnya angetnya enak yang ini. Kok aku jadi reviewer minyak kayu putih sih? Terus yang ini tuh juga anget. Ini angetnya enak, cuman baunya enak. Paling enak ini deh. Ini baunya nggak enak. Yang ini baunya enak. Tapi ini punya temanku. Kok ini Mac punya temanku. Jadi aku promoin juga lah ya. Ini hangatnya enak. Oke, apaan sih? Yuk, mulai lanjut. OOT. Gimana join Igoy-nya? Tinggal buka Igoy aku. Waduh, gak ngerti Igoy, aku gak bisa menjelaskan lebih detail kena ban di TokTok ini. Igoy-nya sama namanya, elme_official. Punya nyangkut banyak kata hajit, gak apa-apa, kamu pasti dapat dividen banyak kalau kamu nyangkut lama. Minyak kapak gak mau. Oke, lanjut. Batu bara dulu, yang punya batu bara biar seneng dulu. Kan kalau nggak diupdate stres kamu. Nah, nanti baru pas GoTo. Ini Mas Gibran apa pom-pom GoTo toh wis sembarangan ini, Ellen berani yang ngomong kayak gitu. Hus. Gak boleh. Mas Gojek. Oke, kita lihat Indika Energy. Mari kita lihat M-Trade punya nggak sih Indi? Sama Mbak Indi. Jangka menengah punya ternyata di 1350 tuh di sini. Ya, M-Trade yang Indi belinya agak di atas, nggak di bawah sini karena baru breakout sideways-nya gitu loh. Oke ya. Aku mau share nanti ada 2 saham yang naik kencang banget. Aku lupa namanya apa sebenarnya, yang ikut morning briefing tadi pagi, tolong kasih tahu aku ya. Ya nanti ada saham yang naik terus tapi kita nggak masuk, kenapa sih? Nah, out of topic nanti ya. Dia bahas Indi dulu. Indi ini M-Trade dapatnya agak tinggi nih, 1350. Kenapa nggak beli di bawah lah? Ini kan nggak ada fondasinya, baru juga bentuk V. Konfirmasi V itu ilmunya patternnya breakout di sini. Kalau beli di sini gimana? Itu spekulatif gitu loh kan. Ini trennya masih turun. Nah kalau bisa ngebaca tren asik kan. Oke, yang di TokTok yuk meluncur ke Igoy untuk melihat di sini. Nah, yang punya Indi bareng M-Trade, atau yang di 1350, 1360-an, hari ini itu sebenarnya harusnya udah profit taking jangka pendek. Ya, bahkan M-Trade udah profit taking jangka pendek tanggal berapa ya? 19 Juli hari apa? 19 Juli itu Friday. Kita udah profit taking di sini. Jadi kalau kamu belum profit taking hari ini tadi profit taking atau besok profit taking, untuk swing traders boleh suggestionnya hold separuh untuk jangka menengah. Dan ini bukan buat kamu-kamu yang baru follow aku. Saham tuh ada resikonya. Jangan sampai nanti kamu salah masuk terus kamu gak ngikutin live, gak ngikutin update, terus nyangkut ya. Ada resikonya. Jadi belajar dulu ya. Nah, buat yang jangka menengah, trailing stopnya berapa dong? Trailing stopnya belum di-upgrade sih. Trailing stopnya sih di bawah 1290 gitu loh. Tapi ya sekarang kan udah tinggi banget nih. Kenapa sih trailing stopnya nggak dinaikin aja? Karena kita mau kasih toleransi saham ini bergerak untuk lebih leluasa. Kalau jangka menengahnya cepat-cepat dikasih trailing stop, wah ntar apa bedanya sama jangka pendek? Kenapa sih jangka menengah? Karena jangka menengah mau cuannya lebih banyak, kita mau cuannya lebih banyak. Jadi kalau Ellen tradingnya jangka menengah. Siapa yang punya Indika Energy boleh tolong tulis di chat room. Aku punya Indinya cuan atau rugi. Ini dividen kemarin berapa persen ya yieldnya? Aku lupa. Ada yang dapat dividen Indi nggak? Thank you yang baru follow aku. Aku bakalan seneng banget kalau kalian yang baru follow aku bisa join my channel juga di Igoy. Terus DM aku ya, DM aku kasih tahu Q.2 apa. Di DM tuh ketiknya Q, kamu nanya apa gitu loh. Karena oh ya thank you, ayo ijo, bener. Oke.
banyak yang punya dikit, punya rugi ya. Intinya Indi masih cakep ya. Sementara 1-2 hari ke depan bakalan turun, itu normal. Jangka menengahnya masih cakep. Baca tren gimana sih Miss? Sebenarnya aku sering bikin seminar untuk trading. Last week Sunday aku habis bikin, tapi jadwalnya hari Sabtu ini seminar untuk investor dulu yang belum pernah ikut Investart. Yuk join di tanggal 27 Juli jam 10 pagi di emvest.id garis miring LIVE. emvest.id garis miring LIVE. Oke. Gak bahas saham Adaro, ya aku akan bahas Adaro ya. Jangka menengah pendek itu pisah 2 akun yang jadinya satu aja. Jualnya separuh dulu buat jangka pendek dan jangka menengah. Oke, buat kalian-kalian yang baru belajar saham atau yang udah lama belajar saham, saya sarankan sangat penting sekali untuk belajar strategi membaca chart. Dan apa yang aku lakukan ini bukan sekedar analisis teknikal. Karena analisis teknikal beberapa misalkan bentuknya J, bentuknya ini seakan-akan bagus, padahal itu fake, itu markup, itu tipuan BD atau tipuan bandar ya. Jadi apa yang kita lihat di depan mata, price and volume, ini memang tidak bisa 100% benar, tapi itu satu-satunya pegangan retail supaya kamu gak kena jebakan bandar dan gak kena pump and dump. Be very careful dengan semua baik orang, media, teman atau siapapun yang ngomongin saham ini bagus, itu bagus. Satu sikap yang sangat penting dimiliki oleh trader dan investor saham adalah sikap bertanya, curiosity. Jadi kalau misalkan ada orang itu bilang, "Wih, ini bagus kok, kenapa? Bandingin aja sama itu, bandingin aja sama ini." Bertanyalah, jangan langsung semua data diterima. Bahkan ketika saya ngomong pun silahkan bertanya. Semakin banyak kamu bertanya, semakin bagus, dan saya tidak akan getting offended dengan pertanyaan apapun. Seperti contohnya, tadi ada yang nanya, saham ini kenapa ya dia itu naik tapi kok M-Trade kok gak review buy ya? Kira-kira jawabannya apa? Untuk M-Traders boleh tulis di chat room di Igoy. Yang di Igoy aku nyalain chatnya ya. Jadi kita mesti punya prinsip di dalam menganalisis. Jangan dikit-dikit percaya kata orang. Jadi gampang kena pom-pom, kena pump and dump. Dulu udah kena Bukalapak, dulu udah kena Arto, dipom-pomin, sekarang gak kapok lagi. Mau kena di brand. Sorry ya, terang-terangan ngomong ini. Aku bukan sentimen sama perusahaannya, enggak. Buka ngasih cuan. Pernah ngasih cuan M-Trade, Arto ngasih cuan M-Trade juga. Sekarang kita lagi ada Arto, brand juga pernah ngasih cuan M-Trade. But it's all about timing. Kalau timingnya lagi jelek, kamu mesti tahu. Ini kenapa nih? Tadi likuiditasnya kecil, ya. Tadi likuiditas sebenarnya kecil, tapi masih bisa lah untuk trader yang kecil-kecil. Ya, tapi kalau di review di M-Trade, jadinya bareng-bareng rame-rame nggak bisa. Nah, sebenarnya satu ini, Robby William katanya cat gambar anak. Ini tuh gak pernah sideways, naik terus gak pernah sideways. Saham yang kayak gini, gimana kita bisa tahu dia kapan mau distribusi loh? Harusnya ada sideways dulu untuk istirahat. Nah, ini kita gak tahu loh kapan dia akan distribusi loh. Yang kita tahu ini cuma ngebaca dari sini, ini makin lama dia makin naik, volumenya makin kecil. Gak ada retracement, bukan, gak pernah sideways. Perhatikan ini. Ini juga sama, sampai akhirnya dia distribusi. Nih, ini juga sama. Aku kasih lihat di sini ya. Pas dia naik di awal. Ini juga sama di sini. Nih, kayak gini. Yang kayak gini ini susah dianalisis. Jadi kalau kalian mau ngetes, ya bolehlah masuk berapa lot ya. Bandarnya galak katanya. Ya masuk berapa lot, yang penting kalau misalkan intinya saham-saham yang naiknya kenceng kayak gini nih ya. Mana tadi? Yang naiknya kenceng kayak gini, ini gampang banget ARB. Ini di hari pertama ini juga turun 18%. Kalau bisa dilihat lebih detail lagi, ini gampang banget ARB gitu loh ya. Oke, gak usah sebut-sebut orang. Nih, kamu belajar sendiri aja. Nih aku nggak lagi nyenggolin emiten, nggak nyenggolin siapa-siapa loh. Aku lagi ngebahas tentang cara menganalisis gitu ya. Nah, jadi bukan sentimen sama perusahaannya. Ini karena AMMN ini perusahaan bagus loh, jangan dikira ini perusahaan bagus loh. Tapi kalau patternnya modelnya kayak gitu-gitu, ya kita nggak ada fondasi, nggak ada pijakan buat retail. Retail tuh mesti tahu diri. Lu ikan kecil, gue ikan kecil, jadi anak jaksel.
nyebelinnya pakai lu gue kayak sombong bener gitu loh. Kita tuh ikan-ikan kecil, mesti harus menghormati ikan gede. Ikan gedenya udah cuan banyak ratusan persen ya, jadi biarin aja dulu. Oke, terus kita kembali lagi ke saham komoditas batubara. Jadi ini aku lagi ngasih tahu kalian ngevaksin teman-teman retail yang masih pemula. Layarnya yang dikasih lihat Bu ke Igoy. Aku kalau di TokTok ngasih lihat chart layar, aku kena ban, nggak boleh ya. Jadi teman-teman yang di TokTok, I'm so sorry. Oke, jadi aku tadi lagi ngevaksin teman-teman yang masih pemula. Kamu hati-hati. Ada satu teman aku yang kerja di venture capital. Dibilang terang-terangan ya, ini beberapa perusahaan yang pitching tuh menjual mimpi gitu. Wah, kadang-kadang ya nipu data, kadang-kadang ya bener gitu. Beberapa, tidak semua. Ya, tidak semua, jangan mengeneralisasi. Kemudian dia komen, tapi kalau di saham, BD-BD ini beberapa bukan lagi nipu nih, beberapa loh ya, nggak semua loh ya. Tapi ngerampok. Ngerampoknya tuh gimana? Yang ngerampok retail susah dijelasin. Saya tidak sentimen pada saham gorengan. Yang saya mau kalau misalkan ada saham gorengan, yang penting ada likuiditasnya dan kita bisa trading. Karena kalau cari saham yang sama sekali nggak ada market makernya, waduh kering, nggak ada likuiditas. Dan saya sangat mensupport bursa. Aku nggak tahu gimana caranya, semoga bisa berjalan dengan baik. Kalau bursa bisa menyediakan, melegalkan liquidity provider atau market maker. Di Amerika tuh udah diputihkan, udah legal. Dan aku dengar bursa mau legalin itu. Ya, semoga berjalan dengan baik lah ya. Dan BD-BD aku nggak tahu, mungkin mereka seneng atau nggak seneng, saya nggak ngerti. Malah difasilitasin atau malah BT, saya nggak ngerti. Mari kita ke Adaro, terlalu banyak. Wah, gak bahaya ya tiap hari kami divaksin. Kan karena sayang ya sama kalian ya. Kalau nggak sayang sih aku biarin aja. Hati-hati moro-moro ARB katanya. Oke, mari kita lihat Adaro. Adaro ini ayu. Kalau orang Surabaya bilang ayu rek. Michael Asia nggak ya? Ternyata aku punya visi satu lot. Oke, ke Igoy dong. Lihat chart di Igoy. Layarnya di Igoy sayangku. Teman-teman yang di TokTok. Ya, ini Adaro ini chartnya itu ayu. Ayunya tuh gimana? Ini dia jatuh karena bagi dividen waktu itu. Kemudian dia cepet banget lagi naiknya. Jadi kalau dia nggak jatuh karena dividen, sebenarnya dia perfect bentuk cup with handle. Nah, jadi ini Adaro breakout dari level resistance-nya 2950 di tanggal berapa? 18 Juli ya. Saat ini teman-teman yang swing trading udah mulai rawan profit taking, siap-siap profit taking. Cuan berapa toh swing trader ya, cuannya kira-kira sekitaran 5%-an lah ye. Kalau yang masih pemula 5% seneng. Ellen, jangka menengah atau nge-swing. Ellen kebetulan tidak ada di Adaro dan tidak semua saham harus dibeli. Kebetulan saya punyanya di ITM Goy dan PTBA ya. Jadi kenapa pilih itu? Apakah lebih bagus? Enggak. Ya udah pas waktu beli pas waktu itu lagi aktif aja gitu loh. Dan aku nggak mau di dalam portfolioku semua saham aku beli juga. Jadi kalau misalkan si Adaro atau Indi misalnya ya, itu naiknya lebih kencang daripada PTBA ku atau ITMG ku ya just terima aja gitu loh. Jadi legowo lah. Seorang trader investor yang berhasil adalah trader investor yang legowo. Dalam jangka pendek Adaro ini berpotensi untuk turun atau terkoreksi sampai level sekitaran level 3000 atau 3040. Dan kemudian apakah dia bisa retrace sampai level 2950? Kayaknya enggak deh ya, sampai sekitaran 3000 atau 3100 atau 3090-an itu normal. Dan setelah itu masih bisa naik lagi. Disclaimer on gengs, kalau turun di bawah 2950 langsung cut loss ya. Waduh lah, kalau gitu lebih baik aku profit taking separuh aja dulu dong, daripada nanti misalkan ada potensi turun. Ellen nih gimana sih kalau ngasih rekomendasi mbok sing jelas gitu loh, yang tegas gitu loh. Semua yang tegas, yang terlalu ngepom-pom, ini pasti naik. Wah ini tuh gini, ini keren. Tonnya kayak gitu, itu artinya pom-pom. Yang bagus, yang ngasih tahu resikonya. Saham, forex, kripto, tidak ada yang 100% pasti. Aku ngomong terang-terangan. Analisis kami pun tidak 100% pasti. Kalau ditanya Adaro ini berapa persen, dia lanjut naik sampai ke
3.500 dan seterusnya, saya mengatakan sekitaran 60% kemungkinan dia akan lanjut uptrend setelah retrace normal di dalam jangka pendeknya. Tapi kalau saya ngomong 60%, jadi kemungkinan besar dia naik dong. Ada 40% kemungkinan, atau mungkin 30% lah ya, 30% kemungkinan dia bisa breakdown. Uang harga batu baranya aja masih poco-poco, bilang sentimen winter, AI wes cocokologi dah semua gitu. Suku bunga ya mungkin aja gitu loh. Tapi intinya semua tetap ada probability. Jadi kamu mesti siap-siap pembatasan resiko ya gengs ya. Kalau turun di bawah 2950, terutama di angka 2850-an. Nah, kurang baik apa ini semua dikasih tahu. Nah, kalau di mTrade kamu bisa dapatnya real time. Kamu bisa dapatnya real time ya, teman-teman. Terus aku kasih tahu di mTrade itu kita kerja tim ya, supaya menjaga objektivitas dan independensi, supaya tidak ada konflik of interest dengan saham Ellen May personally ya. Kalau aku ada konflik of interest sahamku PTBA, yang tak pom PTBA terus, yang tak pom ITMG terus, kan nggak bagus toh, nggak boleh toh. Jadi bareng-bareng kerjanya. Likuiditas itu apa ya Kak? Likuiditas itu artinya gini, saham yang liquid kamu beli, kamu bisa jual. Ada yang mau beli, bidnya tuh ada. Kalau saham yang nggak liquid, baik bid mau offernya tuh dikit, orang yang mau beli dan yang mau jual tuh dikit. Jadi kalau kamu punya banyak, serakah, beli banyak, jualan susah. Bisa ikutan mTrade, teman-teman yang masih pemula saya sarankan belajar dulu gratis. Aku kasih di emvest.id _LIVE buat yang investasi. Ya, jadi emvest.id _LIVE tanggal 27 Juli jam 10 pagi. Thank you bunganya, Paris. Oke. Aplikasinya apa Kak? Aplikasi kita mTrade. Kamu kalau mau download, kita ada news-news, ada update-update, analisis gratis tuh juga ada sih. Tapi lebih ke yang paid, biasanya lebih yang premium. Saham batu bara nggak boleh untuk jangka panjang ya Miss. Aku lebih ke dividend investing dan siap dengan fluktuasinya. Kalau untuk mengharapkan harga sahamnya naik, better trading aja. Aku punya GoTo Miss, gimana nasibnya? Baiklah, ini udah jam 8.40. Aku tadi ngebahasin saham batu bara, sekarang aku mau mulai bahas saham sektor teknologi, tapi GoTo nanti. Aku mau bahas dari Arto dulu. Nah, jadi kalau yang ini bukan cocokologi, karena kemarin-kemarin juga udah di-mention. Yang ikut lama pasti udah tahu apa ya. Kalau suku bunga turun, The Fed kan udah ada mulai keluar suara-suara bakalan mau nurunin suku bunga di akhir tahun ini. Semoga nggak di PHP. Kalau suku bunganya turun, maka yang diuntungkan sektor apa? Tulis di sini. Yang di tok-tok, thank you buat love-love-nya. Tolong kamu ke Igoy kalau mau ngeliat chartnya. Saham sektor apa yang diuntungkan kalau suku bunga turun? UNTR sedih kalau gak dibahas. Nanti ya. Banking, properti, digital. Sebenarnya semua sektor diuntungkan. Tapi 3 itu dulu. Oke, sekarang kita bahas sektor teknologi. Teknologi bagaimana kabarnya? Teknologi, bank digital, yang Lagarde itu lambat, lemot. Maaf ngomongnya ini. Kebanyakan suka bercanda, jadi rada dol dikit. Maklum, soalnya nge-live-nya udah 4 tahun. Jadi teman-teman yang di live ini, terutama yang di Igoy, itu udah kayak teman sendiri, everyday. Yang di tok-tok sorry banget, yang minta di share chart, aku nanti kena ban. Dari tok-tok aturannya kagak boleh. Jadi ke Igoy aja ya, I'm so sorry. Oke, Arto, pattern apakah ini teman-teman yang di Igoy bisa ngelihat ini pattern apa? Pattern apa? Igoy itu apa Miss? Boh, karepmu. Ura-ura gak tahu. Ini pattern apa? Jawab yang cepat. Aku punya hadiah loh buat. Aduh, aku punya hadiah buat kalian. Oke. Nanti aku kasih tahu hadiahnya. Oke. Aku pilih yang random ya. Ini yang lucu banget nih, Papa Beast karena dia ininya lucu namanya, terus dia kayak member juga deh. DM aku ya, kamu dapat ini. Siapa sih ini? Majalah apa sih, random banget.
majalah BCA Prioritas. It's not an endorsement, ini bukan endorsement karena aku diliput di sini gitu ya. Jadi aku diliput di majalahnya BCA Prioritas, ini masih di plastik, aku nggak buka. Aku kirim buat kamu, aku kasih tanda tanganku dan aku kasih wish buat kamu. Papa bis DM aku. Oke, aku masih punya beberapa lagi yang lainnya aku mau pakai buat nanti giveaway lagi. Oke ya. Inverse Head and Shoulders. Oke. Inverse Head and Shoulders ini dari breakout dari pattern ini 2440. Saham tuh gampang banget, gak usah pakai berita-beritaan yang rumit-rumit, meskipun fundamental juga kadang-kadang kita perhatikan, pasti makro kita juga perhatikan. Tapi ujung-ujungnya kalau kamu udah bingung dengan segala yang dibahas, wah Broksum ini broker summary segala macam, mau baca pergerakan bandar, ngebaca pergerakan bandar ya paling penting ngelihat dari chartnya, volumenya gitu loh. Tapi itu saya gambar bandar. Bahkan kalau ada misalkan ada bandar yang nanya saya, Len gimana patternnya yang kamu suka, gambaran, lihat aja kayak gini ya. Dan ini butuh duit banyak kalau mau patternnya cakep. Oke, breakout dari 2440 dia bakalan menuju ke 2670. M-Trade udah review buy, udah nyolong start di sini 2360-an sekitaran tanggal 8 Juli sebelum dia breakout ya, sebelum dia breakout. Nah, ini pattern akumulasinya mulai terlihat jelas. Kemarin itu belum, sekarang sudah mulai terlihat jelas. Dan hari ini breakout, Arto lagi di stage satunya, potensial menuju ke 2670 dalam jangka waktu pendek. Di Juli ini kemudian bisa tercapai, dan di awal Agustus kemudian bisa sampai level 3000 atau 2920. Disclaimer on teman-teman, stop lossnya si Arto kalau ngikutin kami M-Trade itu di 2170, agak jauh karena ya kita dapatnya modal bawah. Kalau kamu modal atas ya stop lossmu 2330 aja lah, catat sendiri ya. Catat sendiri ya. Terus projection atau targetnya berapa, kita gak pernah target. Jadi resisten itu cuma buat lampu kuning aja. Dan kita mau profit takingnya berdasarkan ini ya, yang dibalik pembalikan arah gitu loh. Nah, ini bisa sampai level 3000, sampai level 3000 untuk pattern inverse head and shoulders-nya. Disclaimer teman-teman. Oke, selain Arto, kamu mau aku review saham apa? Sebelumnya aku mohon maaf ya buat teman-teman, seandainya aku ketika membahas makin lama makin rada-rada gemblung gitu, kalau menyinggung emiten, menyinggung siapapun, saya tidak bermaksud. Aku gak anti sama emiten apapun, dan yang aku lihat hanyalah timing atau pergerakannya. Sekalian BBYB Miss. Oke, baiklah Aritonang Daniel, karena kamu setia nontonin juga, rajin banget nontonin terus. Oke, mari kita bahas BBYB. BBYB itu Bank Newcomers Tbk yang lagi di Igoy. Kalau mau nontonin saham-saham chartnya langsung ke yang di tok-tok langsung ke Igoy aja karena ada chartnya. BBYB gimana kabarnya? BBYB ini juga akumulasi, dia belum breakout sih. Ini kelihatan banget sebenarnya di sini. Ini pattern akumulasinya tuh kelihatan banget. Kalau mau spekulatif buy di BBYB boleh nggak? Namanya juga spekulatif, jangan banyak-banyak ya. Intinya kalau misalkan dia gerakannya agak lambat, kamu siap gitu. Nah, BBYB sendiri sebenarnya kita juga lagi nge-watch saham ini. Oke, jadi selain Arto kita nge-watch BBYB. Cuman Arto ini udah breakout duluan. Nah, sedangkan BBYB sebenarnya secara fundamental ini juga cukup menarik ya. Dia tuh dulunya rugi banget, terus kayaknya udah mulai turn around, ada tanda-tanda dia udah mulai cuan gitu ya. Gak apa-apa Miss, justru senang dengan begitulah. Kamu senang aku dimusuhi emiten atau dimusuhi bandar-bandar ini. Gak ting, kalau emiten kan gak ada urusan ya. Aku nggak ngejelekin siapapun. Aku masih trading saham PAPP kalau timingnya bagus ya. Mau nanya Asi, dah capek turun terus sih, sabar. Aku mau bahas GoTo. Siapa punya GoTo di sini? Sebelum GoTo aku mau bahas MTech dulu deh. Stop trading, kata Andi Odang. Ayo investing aja, belajar di emvest.id _LIVE. Di situ diajarin investasi jangka panjang khususnya buat teman-teman yang pemula, dan bagaimana sih bisa dapat Java cuan 40%, 44% dikala tradernya cuan 20%. Gaya loh. Trader cuan 20% tuh udah bagus banget ya. Yang cuan 40% tuh ada tantangannya juga ya. Jadi lihat di Mvest hari Sabtu jam 10 nanti. Oke.
Lemes akses serah dibahas sik to, sabar. Oke, iki apa sih? UNTR Pani banyak bener. MTech, aku bahas MTech dulu baru GoTo lah ya. Siapa punya GoTo tulis GoTo. MTech, ini tidak ada kaitannya dengan Mtrade. Kamu pernah cuan di Mtech, kami pernah cut loss di Mtech. Jadi disclaimer teman-teman, kami pernah juga menghindari saham ini ketika timingnya lagi gak bagus. Jadi kita nggak anti saham ini, kita nggak jatuh cinta sama saham ini. Kita objektif aja melihat timing. Sekarang Mtech-nya juga lagi akumulasi dari tanggal 7 Mei. Kelihatan 7 Mei, 16 Mei, 17 Mei. Analisisku gampang kan, 27 Mei pasti bisa ngikutin 20 Mei, 21 Juni, 4 Juli, 8 Juli ya. Ini akumulasi nih. 11 Juli, 17 Juli, 23 Juli. Ya, dia hari ini mantul. Tadi Mtrade ada review buy baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Jangka pendeknya ada potensi naik atau bahasa kerennya, kalau mau bahasa keren upside cie. Upside atau potensi naiknya bisa sampai ke 474 sampai 494. Dari harga penutupan hari ini masih sekitaran 7 sampai 11%-an upside-nya. Terus stop loss-nya di mana nih? Stop loss 1 ya kalau dari harga penutupan hari ini sekitaran 6% atau 5%-an ya, di sekitaran level 412. Kalau mau pakai stop loss ekstrim yang benar-benar ekstrim alias gak mau stop loss nyangkut gak apa-apa, tuh di level minus 23% aku gak saranin lah. Pakai aja yang di 410 atau 412 di sini. Nah, kalau kamu mau beli Mtech BBYB, ini sifatnya sama dua ini. Ini dua ini belum breakout. Jadi you guys mesti sabar-sabar, mesti ngerti pattern. Jangan sampai nih ya, besok beli terus lulusanya merah dikit bilang lo kok turun. Fokusnya Ellen, Mtrade dan saham super trader. Kita nggak fokus pada saham scalping atau yang cuman sehari-sehari doang. Kita maunya tuh cuannya banyak tuh kayak apa sih? Contoh ya, ini yang aku ingat aja dan kebetulan aku juga waktu itu trading gitu loh. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini kita sempat tradingin si Sido waktu itu. Nah, ini yang aku bilang ya. Ini aku bilang saham yang patternnya cakep itu yang ada pijakannya. Nah, ini aku flashback aja ngelihat pattern. Sido tuh kan dulu kan downtrend. Terus breakout di sini. Ini yang di Mtrade pasti udah ngerti banget lah, yang ngikutin morning briefing, trading academy. Ini bentuk W. Terus terus Mtrade beli di bawah sini. Ini nyolong start, belum breakout nih. Nah, terus ini bentuk sideways, naik lagi sideways. Nah, kayak gini loh sopan naiknya. Jadi ketika kita mau beli, kita juga ada pijakannya. Sideways itu kita juga merasa lebih tenang. Bukan saham yang tipe naiknya kayak gini nih. Nih, yang tipe kayak gini, walah ini si BD-nya wes cuan, gak buang-buang, gak jual-jual barang, tidak terjadi pergantian kepemilikan, naik terus gitu loh. Kira-kira kayak gitulah ya. Oke, terus jadi kemana-mana kan. Saya coba diingetin, abis bahas Mtech, mau bahas apa ya? Oh ya, GoTo. Yang ditok-tok ke Igoy, dan disclaimer teman-teman ya, jangan langsung beli sahamnya, belajar dulu. Oke, mari kita bahas GoTo. Tadi ada yang udah mulai ngingetin GoTo. Oke ya, sorry yang di Igoy komennya sempat aku matiin. Nah, perhatikan si GoTo, dulu saya bercandaannya sama teman-teman di live, GoTo gocap. Katain kayak gitu, gocap beneran. Abis itu lagi kondangan duduk semeja deh sama CEO-nya Pak Patrick Waluyo. Waduh, hati ini rasanya sungkan sekali. Nah, jadi out of topic ya, itu tadi lucu-lucuan aja. Yuk kita lihat yuk, GoTo bangun dari tidurnya dari angka 50 sekarang 55. Nah, siapa di sini yang beli di angka 50 absen? Tulis. Aku yang enggak ya enggak usah ngomong. Ada yang beli GoTo di angka 50, tulis dong di komen di Igoy. Ayah Michael ngapain? Ferry, halo, thank you baru follow aku. Aku lagi nge-live di Igoy juga, ada chatnya. Oke. Tadi aku lihat di channel ada yang bilang, "Wah, aku seneng beli GoTo di angka 50. Naik sampai 55 dapat cuan 10%. Masih ingat nggak saya beli saham LT dulu juga di angka 50.
harapannya naik 5 poin aja cuan 10%, naik 10 poin aku cuan 20%. Aku ulang beberapa kali kayak gitu ya, sampai akhirnya aku kena di LT, nyangkut lah bertahun-tahun, gak dijual pula di pasar nego ya. Terus kemudian sekarang kena FCA, jadi harganya jadi Rp7 gitu. Oke ya. Terus aku cuma mau bilang buat kalian yang sempat beli di harga gocap, selamat ya, tapi jangan diulangi. Karena kalau kamu coba-coba kayak gitu terus ya, jadinya ya bisa jadi suatu hari kamu kena di saham gocap, diam, dan ini yang masih untung GoTo tuh masih liquid. Kalau gak liquid nanti bakalan bisa kena FCA. Kalau kena FCA harganya bisa turun banyak. FCA itu apa? Ntar aku jelasin. Nah, ini GoTo naik Rp55, naik Rp5 jadi 55. Kongret. Oke, ini bukan karena dipom-pom Mas Gibran yang tadi lagi pakai baju Gojek gitu ya. Apa sih tadi ada di channel aku, ada di story aku juga gitu. Bukan dipom-pom Mas Gibran. Ini karena suku bunga mau diturunin ngikut teman-temannya saham digital yang lainnya. Ada Arto, tadi kan udah aku bahas ya. Inverse Head and Shoulder, Wes pinter-pinter. Ada MTech-nya juga lagi akumulasi. Wah, ngelihat volumenya nih akumulasi. Terus ada apa lagi tadi? Lupa. BBYB juga ini kayaknya ada tanda akumulasi juga. Nah, jadi sebenarnya karena The Fed mau turunin suku bunga. Nah, terus bahas dikit deh, siapa investor yang ngebeliin GoTo? Aku cek dulu. Aku jujur gak apal ya. Jadi GoTo ini buyback saham terus ada dibeli oleh 5 investor asing dari tanggal 12 sampai 19 Juli. Ini ada Fidelity International Limited, terus Mitsubishi Motors Corp, Credit Agricole Group, Indo Premier Securities, Credit Suisse Group AG. Terus gimana merespon? Jangan FOMO, melawan FOMOers. Gimana merespon saham yang diakumulasi asing? Gak usah silau sama saham yang diakumulasi asing. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Saya cuma mau kasih tahu, Arto dulu masuk MSCI, asing masuk, turun nggak? Turun. Bukalapak emang gak ada asingnya. Ya aku nggak sentimen sama Bukalapak ya. Bukalapak kalau lagi patternnya bagus kita trade juga loh. Dulu pas turun ada asing juga. GoTo bisa turun sampai gocap waktu itu turunnya kayak deras banget. Emang asing gak ada yang nyangkut banyak. Jadi asing tuh kadang-kadang gak pintar juga ya mau ngomong BODO kok sungkan gitu. Ellen ini lama-lama gemblung gitu ya. Ngomongnya sembarangan. Asing itu kadang-kadang BODO juga gitu ya. Ya jawab sendiri. Simpulkan sendiri. Aku juga gak tahu kenapa kayak gitu. Oke? Aku mau bahas beberapa hal lain sebenarnya. Migas dibahas besok di morning briefing aja. Biden mundur pilpres, ini efeknya apa? Intinya Donald Trump itu dia bakalan lebih pro ke kendaraan yang non EPT lah gitu. Jadi untuk komoditas bakalan bagus dan juga untuk suku bunga juga bakalan bagus, untuk bisnis bakalan bagus. Terus Donald Trump kayaknya nggak support untuk perang gitu loh. Jadi kayaknya bakalan bagus ke depan ya. Terus di Partai Demokratnya si Biden kan mengundurkan diri, ini belum ada lawannya, kan butuh waktu ya buat nge-branding. Si Donald Trump udah menang branding kemana-mana sih, udah kemungkinan besar dia akan menang ya, kecuali Tuhan berkehendak lain. Oke. GoTo apa hasilnya? Belum tuntas. Coba dijawab teman-teman. Hasilnya gimana? Masih mau GoTo? GoTo apa hasilnya? Hasilnya kesimpulannya ya dia masih bisa naik. Masih bisa naik. Buat apa? Perang dagang ya, bakalan ada perang dagang sih. GoTo belum tuntas ya, wes. Tuntasin ya. GoTo masih bisa naik sampai level berapa? Setidaknya sampai level 6364-an dalam beberapa hari ke depan. Disclaimer, saya tidak lagi suruh kamu untuk buy ini dan saya tidak buy GoTo.
Jadi sama-sama di sektor digital, kita ada nge-review Arto, ada nge-review MTech, dan BBYB kadang-kadang kita juga review juga, dan sekarang lagi masuk ke watchlist gitu loh. Nah, jadi GoTo ini kita tidak review buy, tapi memang masih ada potensi naik. Jadi buat kalian para nyangkuters, sebenarnya ini menjadi satu kesempatan buat kalian bisa mengurangi posisi, gitu aja. Nah, jadi kesimpulannya boleh beli nggak? Ya, coba jawab sendiri di sini. Karena seorang yang mereview saham buat orang-orang yang belum mengerti ilmunya, ngomong apapun bakalan salah. Jadi saya ajarin ilmunya, kamu mikir sendiri. Ketika saya ngomong beli, besok turun, ada yang ngomel. Ketika saya ngomong jangan beli, besok naik, ada yang ngomel. Padahal jangan belinya tuh karena dia naiknya itu karena markup, nggak melihat resikonya. Kalau saya nggak beli satu saham, ya itu bukan berarti dia nggak bisa naik, tapi saya lebih melihat resikonya. Sekali Cece bilang GoTo masih bisa naik, yang lain bilang be like serbu. Karena apa sih? Karena banyak yang nyangkut mungkin. Ellen tidak beli. Oke, terus Sumarekon, SMRA. Iya, Sumarekon. Boleh ya, aku agak-agak ini di Sumarekon. Oke, agak-agak positif di Sumarekon, patternnya untuk pattern retracement yang cakep banget. Dia potensial membentuk cup with handle, dan sekarang lagi membentuk handle-nya. Ngerti nggak? Ayo, artinya apa? Artinya apa? Baik nggak beli? Beli nggak? Beli nggak? Beli nggak? Pikiran dewe. Kalau beli stop loss-nya di bawah 555, karena 555 ada support kuat. Beli nggak SMRA, pikiran sendiri. Tak kasih tahu cup with handle itu apa sih, ngerti nggak cup with handle? Itu pattern cakep ya. Oke, disclaimer, aku gak nyuruh kalian beli kok. Big Bangs Miss, Big Bangs gimana? BBRI yuk, mari kita review BBRI. Tahu nggak sih kalian tuh gemes nggak sama BBRI? Yang punya BBRI dikit atau justru malah belum pilih BBRI sama sekali? Ya, aku mau kasih tahu kalian dulu buat yang pengen investasi saham jangka panjang yang bisa ditinggal-tinggal. Selain BRI apa sih? Selain Big Bangs, belajarnya di emvest.id/LIVE, itu acara Investstart untuk teman-teman yang baru mulai investasi saham. Yang sudah pernah ikut Investstart gak usah ikut, gak apa-apa. Tanggal 27 Juli jam 10 pagi. Kenapa? Karena seatnya terbatas, jumlahnya cuma buat 3.000 orang aja. Ya, jadi yang udah daftar niat masuk ya, kasihan buat yang nggak dapat seat. Oke, SMRA ditunggu dari seminggu yang lalu, gak aktif kalian sabar. Nah, ini BBRI, dia patternnya inverse, head and shoulders, belum breakout. Siapa yang punya di sini merasa kurang banyak, atau siapa yang punya di sini udah jualan, yang ditok-tok ke Ikoi ada chartnya. BBRI intinya kalau dari pattern inverse head and shoulders bisa ke 5850, sekarang bukan di area yang best price, tapi daripada kamu nggak punya, buat nanti kalau pas the Fed lagi nurunin suku bunga, I think that's good. Well, no sentimen sama BCA, BMRI belakangan gak pernah dimention. Beli yo, gak apa-apa. Mau beli yo, gak rugi. Tapi kalau kalian nanya, yang sekarang lagi diskon valuasi, bukan diskon valuasi ya, valuasinya yang paling murah di antara 4 itu ya BRI dan BNI gitu loh. Oke ya. Terus kemudian sebentar, BRI ini lagi ada satu sentimen yang positif. Apa? Kalau sebelumnya BRI itu dinobatkan jadi perusahaan nomor 1 versi Forbes yang terbaik di Indonesia. Sekarang, terus habis itu dapat penghargaan dari Finance Asia. Turn off comment sebentar, gak fokus aku ngeliat komen. Terus dapat penghargaan dari Finance Asia untuk manajemennya, beberapa direksinya. Kali ini BRI ini dia baru aja menyabet penghargaan lagi ya. Jadi penghargaannya apa? BRI ini dia dinobatkan jadi bank nomor 1 di Indonesia, dan peringkat 110 secara global versi The Banker. Jadi bukan cuma Forbes aja. Penghargaan itu gak main-main ya, soalnya dihitung pakai banyak banget parameter, mulai dari modal, aset, profit sebelum pajak, capital asset ratio, return on capital, return on asset, macam-macam. Dan dari 26 bank di Indonesia yang masuk daftar top 1000 The Banker, BRI itu ada di peringkat 1. Artinya apa? Artinya berdasar parameter tadi, BRI jadi yang paling unggul. Sebelumnya BRI juga udah dapat penghargaan dari Fortune, di mana BRI jadi nomor 1 untuk industri
perbankan dan keuangan di Indonesia. Wes kebanyakan aku ngomong BRI nanti dikira pom-pom BRI, tapi aku nggak apa-apa juga sih dibilang pom-pom BRI. Terus lah Ellen dulu BCA banget, emangnya Ellen gak suka lagi BCA? BCA masih menempati porsi yang paling gede di portfolioku. BRI juga lumayan gede. BMRI saya nggak nambah lagi karena udah naik 300% dari pandemi kemarin. BBRI hari ini turun normal lah, malah makin ditunggu turunnya. Kalau bisa turun ke 4.600, balik ke harga wajar. Hitungan menurut kami ya, invest yang hitung harga wajar ada banyak rumusnya. Oke. BRI bisa nutup gap nggak? Gap apa? Gap di bawah? Kayaknya nggak deh. BRIS gimana BRIS? BRIS siapa punya BRIS? BRIS-nya cakep loh. Kemarin, hari ini BRIS-nya retrace. Muhammadiyah katanya keluar dari BRIS itu sudah berita lama. Malah udah naik duluan dibandingkan dengan saham-saham yang lainnya. Yang ditok-tok ke Igoi biar bisa lihat chart ya. Nah, perhatikan di sini BRIS-nya dia potensi dalam jangka pendek naik ke 2640 dan dalam jangka menengahnya aku nggak mau terlalu bullish deh. Nanti kalian jadi pada FOMO semuanya. Udah cukup aku kasih tahu yang bagus-bagus tentang BRIS, aku kasih tahu stop loss-nya aja. Kalau turun di bawah 2450 kayaknya udah banyak banget saham yang aku bagiin positif, dan besok kayaknya di Mtrade akan diupdate banyak hal juga ya. Ini aku mau update sedikit, aku nggak ngebahas ini karena nanti dikira pom-pom, tapi sedikit aku bahas. JNP ada akuisisi lahan Sentul ya, jadi Genting Plantations BHD. Terus JP Morgan ini naikin peringkat MTech, tapi kita udah ngelihat pakai technical ada akumulasi, jadi cukup oke. Aku nggak mau bahas terlalu banyak, nanti dikira pom-pomin MTech gitu ya. Dan ada beberapa sentimen positif. Terus TINS ada eksplorasi timah baru. Tower kinerjanya tumbuh positif sekitaran 6,3% secara tahunan. Laba bersih juga naik 5,98% secara tahunan. Secara keseluruhan kinerja keuangan TOWR kuartal 1 2024 itu cukup positif ya. Jadi untuk TOWR itu kinerja keuangannya udah cukup positif. Terus aku mau kasih lihat chartnya. Operasional yang positif ini juga membuat kinerja keuangan bakalan lebih oke ke depannya. Nah, untuk detailsnya akan dibahas di Inside Mtrade besok ya, akan ada Inside Mtrade. Perhatikan di sini teman-teman, ini TOWR, ini dia udah reverse loh, dari stage 4 turun jadi 1, sekarang udah di stage 2, sudah dalam masa uptrend. Kita nungguin retracementnya TOWR gak dikasih turun, akhirnya dapat retracement dan hari ini mantul, masih sideways sih dalam jangka pendeknya, tapi dalam jangka menengah potensial untuk lanjut naik. Stop loss turun di bawah 765 cut ya. Jadi ada yang United Tractor, JP Morgan menilai valuasi saham United Tractor ini lagi terlalu murah katanya. Tapi sekali lagi jangan ngelihat yang gituan. Ellen cuma ngelihat chart aja. Bahkan untuk saham-saham batubara aku nggak ngelihat valuation ke Igo ya teman-teman yang mau lihat chart ya. Nah, jadi United Tractor sama jangka pendek rawan profit taking, jangka menengah kita masih ngehold. Tower bukannya mesti nunggu sektor telco aktif dulu, Miss. Telat nanti ya. Jadi kita ngelihat di situ depan mata udah stage 2, ya udah kita masuk aja. Trump naik goodbye nickel, enggak juga sih. Sektor komoditas selalu bergerak, ada aja beritanya. Berita kita nggak trading dasar berita, ada aja pokoknya fluktuasinya. Kira-kira itu ESA, GEMS, BEX, Unilever dan kawan-kawannya Indofood dibahas di morning briefing Mtrade besok ya. Jangan lupa hari Sabtu jam 10 buat kalian yang belum pernah ikut seminar strategi saham investasi jangka panjang untuk pemula, yang mau investasi selain saham big banks aja nih, selain BRI, BMRI, BBCA, BBNI, itu terus maunya apa ya yang valuasi masih murah tapi bisa naik dan aman, langsung ke EMVEST.id garis miring LIVE, EMVEST.id garis miring LIVE ya, jam 10 pagi Sabtu. Catat jadwalnya. Yang udah pernah ikut gak usah ikut lagi. Terima kasih buat vaksin dan asupan vitaminnya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau seandainya perkataan saya ada yang menyinggung beberapa pihak. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda, saya hanya mau mengedukasi aja, dan it's all about timing. Gak ada sentimen sama perusahaan manapun, semuanya teman. Salam nih, salam profit. Semuanya temen, tapi aku harus berpegang pada prinsip yang aku pegang. Ya, jadi kalau ada yang pump and dump atau gimana, ya sorry, aku harus ingetin teman-teman yang di sini. Selamat malam. Arah. Ketok-tok. Tok.
TikTok ya.